Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah ya. Selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca suratul anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, siswa dapat mengidentifikasi pokok dari informasi yang disajikan dan berhubungan dengan juga siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya, keterampilan merobek dan dengan siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan Oke, kita masuk ke pembelajaran 1 anak-anak. Ya, yang pertama yaitu pertumbuhan pada tanaman, kedua kerajinan, ketiga pembagian. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dia akan menjaga pertumbuhan secara alam. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biakan tumbuhan secara alam dengan bantuan manusia. Sesungguhnya telah melakukan perkembangan baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Oke, anak-anak, mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat. Oke, kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan menyaring teks di bawahnya. Oke, sekarang kita masuki pertumbuhan tanaman. Anak-anak, tanaman itu sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Ada alami dan buatan. Berkembang dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi dan atau spor. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon ada mangga, jeruk, ada semangka, ada juga rambutan, katek, pepaya ya, bahasa Jawanya kates ya. Ada juga tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Apa anak-anak? Contohnya ada pisang, ada pohon bambu dan cocor bebek, ada juga tebu ya. Itu tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas. Perkembangbiakan buatan, tadi alami, sekarang buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Cangkok, dari kata cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Oke, itu adalah cara mencangkok tanaman. Mencangkok tanaman misalnya pada pohon mangga. Ya, misalnya pohon mangga gadung dengan pohon mangga mana lagi ya.
itu bisa dicangkok karena sejenis. Nanti buahnya juga akan ada mana lagi, ada gadu. Selanjutnya, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Oke, mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar rumah. Oke, di situ ada berbagai macam daun, lalu ditempel dari daun yang berbeda. Kegiatan seperti berikut. Untuk kelompok terdiri 5 orang, diskusikan sama kelompokmu bahan dan alat yang diberikan. Daun, banyaknya daun. Juga upayakan daun yang diambil daun yang sudah kering atau terjatuh. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. 5. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Terakhir, berikan identitas kelompok. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun tampak lebih menarik. Ini adalah contoh hasil tempelannya. Misalnya jenis daun, ada nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biaknya dengan biji. Ada juga tanaman jenis daun tanaman apa itu, cocor bebek. Ya, cara berkembang biaknya dengan apa? Berbagai jenis tumbuhan dan dari pengamatan daun. Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Menghias gambar dengan tempelan daun kering itu disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Misalnya bunga ya, itu daunnya daun kering, lalu dirobek menggunakan tangan ataupun gunting. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Tidak hanya daun, biji juga bisa. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Contoh, ada gambar kupu-kupu, ada gambar burung hantu ya di situ. Dari biji-bijian. Sekarang kita belajar pembagian. Ya, matematika pembagian. Pembagian adalah apa anak-anak? Ya, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa atau nol atau habis ya. Pembagian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? 2 kelompok ya. 10 dibagi 2 sama dengan tadi kan pembagian yang berulang sampai tidak tersisa. Berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8, 8 dikurangi 2, 6 dikurangi 2, 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, 0. Berarti berapa? Karena terdapat pengurangan sebanyak berapa kali? 5 kali, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Untuk bilangnya lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Ya, menggunakan cara pembagian susun ke bawah ya. Ada contoh 52 dibagi 2 ya. 52 dibagi 2. 5 dibagi 2 berapa? Oke. 2 karena yang dekat dengan 5 2. 2 dikali 2 4. Setelah itu 5 dikurangi 4 1. Oke, terus turunkan 2 berarti menjadi 12.
12 dibagi 2 berapa? Iya, 12 dibagi 2 itu atau 12 pengurangan. Nah, 12 dibagi 2 ya 6. 6 dikali 2, 12 sama dengan dikurangi, iya jadinya berapa? 0. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti jawabannya 52 dibagi 2 sama dengan 26. Oke, ada contoh lagi. Perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Oke, 126 diberikan kepada berapa anak? Ya, 6 anak. 126 dibagi 6 sama dengan, oke, kita kerjakan bersama. Oke, 12 dibagi 6 berapa? Ya 2, karena 2 dikali 6 12. Setelah itu kita kurangi, 12 dikurangi 12 0. Turunkan angka di belakangnya, angka 6. Ya 6 dibagi 6, ya bilangan kalau dibagi bilangan yang sama hasilnya 1. 6 dibagi 6 1. Lalu dikembalikan lagi, diturunkan 1 dikali 6 6. Jadinya 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, kalau sudah 0 berarti hasilnya ya sudah diketahui. Berarti berapa? 126 dibagi 6 sama dengan 21. Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21. Ya, ada. Selanjutnya 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sebanyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 dibagi 3. 15 dibagi 3 ya 5. Bilangan yang bisa dibagi ya 15 dibagi 3 5. 5 dikali 3 15 dikurangi ya hasilnya 0. Ada angka yang di belakang 3, 3-nya diturunkan. 3 dibagi 3 iya 1. 1 dikali 3 3. 3 dikurangi 3 0. Jawabannya 51. Jadi banyak biji yang diterima setiap anak ada 50. Oke, ada latihan soal ya, dikerjakan di rumah. Nomor 1, apa saja contoh dari perkembangbiakan alami pada tumbuhan? Yang kedua, apa arti dari perkembangbiakan buatan? Berikan contohnya, tadi sudah dijelaskan ya. 3, apa arti dari kerajinan mozaik? Ya. Yang keempat, hitunglah dengan cara susun ya. A 56 dibagi 2 sama dengan berapa? B 225 dibagi 5 sama dengan titik. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kalian dengan cara menulis nama lengkap dan kelas pada kolom komentar di YouTube ya, karena untuk memastikan bahwa kalian itu benar-benar belajar hari ini dengan menyimak video dari Pak Hamim sampai habis. Oke, demikian anak-anak yang bisa Pak Hamim sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, jika ada kurang lebihnya Pak Hamim mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.